Itu tadi berkaitan dengan makro yang menarik untuk dicermati. Per hari ini ada regulasi baru ya, Mas Elvan, yang diterapkan oleh Bursa Efek Betul. Indonesia, yaitu namanya non-cancellation period yang merupakan periode tertentu pada sesi pre-opening dan pre-closing di mana pesanan jual dan beli yang masuk ke sistem perdagangan BEI tidak dapat diubah maupun dibatalkan. Mungkin boleh dijelaskan kira-kira dari aturan non-cancellation oleh Bursa Efek Indonesia ini latar belakangnya apa? Dan kira-kira efeknya bagi para investor seperti apa? Silakan Mas Elvan. Iya, kalau kita melihat aturan baru non cancellation ini, sebetulnya itu adalah melanjutkan ada yang namanya indikatif price ya, IEP waktu itu, yang mana indikatif equilibrium price, di mana ketika menjelang closing ada namanya pre-closing dan juga menjelang pembukaan ada namanya pre-opening, itu biasanya ada harga IEP itu tadi ya, indikatif price-nya. Nah, biasanya sebelum dengan adanya aturan ini, pelaku pasar itu bisa menaruh bid ya atau penawaran dengan harga mau mereka dengan jumlah sebanyak yang mereka mau, dan nanti itu akan membentuk harga IEP-nya. Jadi pasar itu akan melihat nanti di pre-opening dan pre-closing di sebelum-sebelumnya harga itu terbentuk di berapa walaupun belum match. Jadi sebelum pre-closing dan pre-opening itu harganya naik berapa atau turun berapa walaupun belum match. Nah, ketika aturan itu ada, banyak pelaku pasar itu justru membuat ini sebagai memanipulasi seperti itu. Jadi ada ruang manipulasi, mereka memasukkan bid yang cukup besar sehingga harganya naik ke harga tertentu, namun menjelang match daripada pricingnya ini dari sistem BEI-nya, mereka mencabut bidnya. Sehingga price-nya itu berubah lagi. Dan ketika itu kan membuat pelaku pasar yang melihat, tadinya awalnya IEP-nya naik sekian nih atau turun sekian, itu kan membuat adanya ekspektasi semacam seperti itu, sehingga ketika itu dicabut berubah lagi. Jadi itu membuat pasar ini jadi bisa dibilang agak terkecoh seperti itu. Nah, dengan aturan baru dari BEI tentu ini akan mengurangi aktivitas semacam itu ya, pergerakan yang semu yang dimainkan seperti itu, sehingga pelaku pasar bisa lebih jelas untuk melihat harganya. Jadi ketika harga baru nanti 4 menit sebelum closing itu mereka sudah tidak bisa cabut bid lagi. Jadi seperti itu. Oke, tapi kalau secara praktis kalau kita lihat aturan ini akan mengubah perilaku trader seperti apa? Lebih hati-hati terhadap order atau memang sebaliknya mengurangi likuiditas? Kalau masalah likuiditas saya merasa tidak ada masalah dengan likuiditas pasar ya daripada aturan ini. Hanya saja itu tadi lebih ke arah sebetulnya ini sangat positif bagi para pelaku pasar khususnya untuk retail yang mereka sehingga tidak bisa lagi terkecoh ya akan adanya permainan daripada ini kan biasa dimainkan oleh big fund, institusi besar untuk ya mereka mengecoh seperti itu pergerakan retail. Jadi hal ini tentunya sangat positif bagi kita retail untuk terhindar daripada adanya aksi-aksi yang seperti itu. Ada sektor atau saham yang terdampak, misalnya saham gorengan atau... Ya tentu saham gorengan pasti akan sangat terdampak ya. Pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya paling berpengaruh pasti yang berkapitalisasi kecil. Betul, yang market cap yang sedikit, gitu ya? yang market cap kecil, saham-saham gorengan yang biasanya digerakkan oleh segelintir orang aja yang mereka yaitu memainkan pasar seperti itu. Jadi memang aktivitas tersebut bisa sedikit diredam dan investor retail ini bisa sedikit lebih aman seperti itu daripada aksi-aksi tersebut. Lebih fair ya? Betul, lebih fair. Berarti bisa dikatakan bahwa memang pada saat ini Bursa Efek Indonesia sedang mendorong investor retail dan sebenarnya secara general juga supaya memang pergerakan atau dinamika yang terjadi di pasar saham kita kembali ke fundamental. Bagaimana tanggapannya Mas? Betul ya, karena kita juga tahu Pak Purbaya sendiri kan beberapa kali terus berbicara soal saham-saham gorengan, ya, minta secara spesifik dan khusus kepada BI untuk ayolah ditindak itu saham-saham gorengan-gorengan gitu ya. Dan salah satu langkah daripada BI juga tentunya bisa terlihat dari adanya aturan non cancellation ini. Jadi memang untuk menghindari goreng-menggoreng saham, salah satunya dengan aturan ini tentu bisa membantu pasar untuk lebih fair, lebih netral, tidak adanya berkurangnya aktivitas spekulasi tingkat tinggi seperti itu. Jadi memang saya rasa BI ini sudah cukup baik dalam menangani ya untuk membawa Bursa Efek Indonesia ini menjadi lebih baik transparan dan tentunya lebih bisa baik untuk retail seperti itu. Oke, Elvan dan juga Dina, kita ke agenda minggu ini begitu ya, yang memang sebenarnya juga ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar begitu. Kalau kita lihat The Fed kan sudah melonggarkan suku bunga begitu. Ini apakah ada ruang untuk BI untuk ikut pivot ini seberapa besar? Iya, kalau saya melihat sebetulnya ruang untuk BI
tidak begitu besar ya untuk adanya melanjutkan pemangkasan suku bunga gitu. Dan mengapa? Saya melihat karena BI sendiri kan dalam beberapa waktu terakhir itu sudah cukup lantang menyuarakan saat ini fokusnya kembali pada stabilitas nilai tukar rupiah. Walaupun kita tahu sebelumnya kan cukup fokus untuk membantu pemerintah dalam growth daripada ekonomi sehingga suku bunga itu mulai diturunkan. Dan ketika suku bunga itu diturunkan ya efeknya pada stabilitas daripada nilai tukar rupiah kita. Dan saat ini memang rupiah kita bisa dikatakan dalam beberapa waktu sepekan terakhir paling tidak sudah cukup stabil oleh sebetulnya dipengaruhi dari faktor eksternal dari The Fed yang memangkas suku bunga, otomatis pelaku pasar mulai berubah, mengeluarkan asetnya daripada dolar dan mulai masuk ke emerging markets termasuk rupiah. Dan dengan kondisi seperti itu, sebetulnya momentum rupiah ini perlu dijaga ya stabilitasnya dan arah ke depannya untuk kita semua berharap pasti rupiah kembali menguat. Dengan kondisi tersebut, harusnya BI mampu untuk menjaga stabilitas itu ya dengan salah satunya ya menahan suku bunga BI di RDG pekan ini. Jadi saya rasa besar kemungkinan bahwasannya BI itu akan mempertahankan suku bunganya di RDG kali ini. Oke.